Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika. Saya mengajar di SD Negeri 009 UPT 4 Sumber Makmur Jaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 2 MPDR 5302 mengenai yang pertama adalah mencari artikel yang terindeks Sinta yang membahas topik gender dalam pendidikan dasar. Selamat menyaksikan. Baiklah, artikel jurnal yang bertopik gender dalam pendidikan dasar adalah saya memilih terbitan dari Prasetyo Danang tahun 2022 mengenai perspektif gender dalam penentuan pengurus kelas di sekolah dasar. Hal ini berada di Jurnal Pendidikan Dasar nomor 4 halaman 59 sampai 63. Berikut sudah saya cantumkan link artikelnya. Latar belakang dan tujuan penelitian, judulnya adalah perspektif gender dalam penentuan pengurus kelas di sekolah dasar. Penulisnya Danang Prasetyo tahun 2022. Latar belakangnya adalah pertama, kesetaraan gender di pendidikan dasar masih menjadi tantangan. Kedua, meskipun kebijakan gender mainstreaming sudah dicanangkan sejak tahun 2005, praktik di sekolah sering masih bias. Yang ketiga, salah satu bentuknya pemilihan pengurus kelas, ketua atau sekretaris sering didasarkan pada stereotip gender. Misalnya, ketua kelas sering laki-laki karena dianggap tegas, sedangkan sekretaris perempuan karena rapi. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, memberikan pemahaman pada guru dan sekolah agar gender tidak menjadi faktor penentu dalam pemilihan pengurus kelas. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa kesempatan kepemimpinan bagi laki-laki dan perempuan di sekolah dasar harus setara. Metode, temuan, dan pembahasan. Pertama, metode penelitian, yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan kajian literatur. Yang kedua, langkah analisis, pengumpulan data, terus reduksi, dan lanjutannya adalah penyajian serta penarikan kesimpulan. Temuan utama, yang pertama, guru berperan penting dalam menciptakan kesempatan setara bagi murid tanpa membeda-bedakan gender. Yang kedua, orang tua juga harus melatih anak agar tidak berpikir bahwa tugas dan peran sosial dibatasi oleh jenis kelamin. Yang ketiga, pemilihan pengurus kelas harus berdasarkan kemampuan dan minat, bukan jenis kelamin. Pembahasannya, yang pertama, bias gender di sekolah dasar sering tidak disadari, misalnya pemilihan ketua kelas. Yang kedua, praktik sederhana seperti ini mencerminkan nilai sosial yang lebih luas. Yang ketiga, pengarusutamaan gender perlu diterapkan tidak hanya pada kebijakan, tetapi juga kegiatan kecil sehari-hari di sekolah. Implikasi, rekomendasi, dan kesimpulan. Implikasi yaitu guru perlu meninjau kembali praktik pemilihan pengurus kelas agar adil dan setara. Yang selanjutnya, sekolah harus menjadi tempat latihan kepemimpinan tanpa bias gender. Yang selanjutnya, orang tua perlu mendukung pendidikan setara di rumah, misalnya pembagian tugas rumah tangga tanpa diskriminasi. Rekomendasi yang pertama, yaitu gunakan kriteria objektif, yaitu kemampuan, minat, dan tanggung jawab dalam memilih pengurus kelas. Yang kedua, lakukan pelatihan kesetaraan gender bagi guru dan kepala sekolah. Yang ketiga, lakukan penelitian empiris lanjutan di sekolah dasar mengenai praktik pemilihan pengurus kelas. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah yang pertama, kesetaraan gender di sekolah dasar harus dimulai dari hal kecil, yaitu misalnya pemilihan pengurus kelas yang adil dan bebas stereotip. Yang kedua, kerjasama guru dan orang tua sangat penting untuk menanamkan nilai kesetaraan sejak dini. Selanjutnya adalah artikel jurnal internasional bereputasi Scopus yang juga berkaitan dengan gender dalam pendidikan dasar, yaitu linknya sudah saya cantumkan di sini. Saya akan menjelaskan tentang identitas dan latar belakang artikel tersebut. Judul artikel adalah Teacher Document dan Gender Achievement Gap in Primary Education in England atau Germany and the US atau di Amerika. Penulis Melanie Oxig et al. Tahun 2023. Social Science Research. Latar belakang adalah yang pertama, studi internasional
Priestim dan PISA menunjukkan kesenjangan hasil belajar berdasarkan gender. Yang pertama, anak perempuan unggul dalam bahasa dan membaca. Yang kedua, anak laki-laki unggul dalam matematika. Yang kedua, salah satu penyebab potensial yaitu bias penilaian guru yang dipengaruhi stereotip gender. Yang ketiga, guru menjadi aktor penting dalam membentuk persepsi, motivasi, dan prestasi siswa di sekolah dasar. Tujuan penelitian yang ada dalam artikel tersebut adalah yang pertama, menganalisis apakah penilaian guru bias terhadap gender. Yang kedua, menilai pengaruh bias tersebut terhadap perkembangan prestasi siswa. Yang ketiga, membandingkan pola bias di 3 negara, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Metode dan hasil utama dalam penelitian tersebut adalah yang pertama, metode penelitian menggunakan data longitudinal dari 3 survei besar. Yang pertama, Millennium Course Study, itu di Inggris. Yang kedua, National Educational Panel Study, yaitu di Jerman. Yang ketiga, Early Childhood Longitudinal Study, yaitu di Amerika Serikat. Teknik analisis regresi residual untuk mendeteksi teacher judgment bias atau selisih antara nilai guru dan nilai objektif. Temuan utama yaitu pertama, bahasa. Guru cenderung melebihkan nilai anak perempuan dan meremehkan anak laki-laki. Yang kedua, matematika. Guru cenderung melebihkan anak laki-laki dan meremehkan anak perempuan. Yang ketiga, dampak jangka panjang, siswa yang dinilai terlalu tinggi oleh guru cenderung memiliki prestasi lebih baik di akhir SD. Yang keempat yaitu perbedaan antar negara. Yang pertama, bias terbesar di Inggris, bahasa, dan Jerman, matematika. Yang kedua, bias terkecil di Amerika Serikat, yang sistemnya lebih standar dan akuntabel. Yaitu saya lanjutkan keterkaitan dengan materi modul MPDR 5302, yaitu pertama, isu kesetaraan gender dalam pendidikan dasar. Yang pertama adalah modul MPDR 5302 membahas pentingnya pendidikan dasar yang adil dan non-diskriminatif. Yang kedua, artikel ini memberikan bukti empiris bahwa ketimpangan gender bisa muncul dari persepsi guru, bukan hanya dari kemampuan siswa. Yang kedua, peran guru sebagai agen sosialisasi nilai gender, yaitu modul ini menekankan guru sebagai agen pembentuk karakter dan kesetaraan sosial. Selanjutnya, artikel menunjukkan bahwa ekspektasi guru mempengaruhi motivasi dan pencapaian siswa, yaitu konsep teacher expectation effects. Yang selanjutnya, maka diperlukan kompetensi pedagogik sensitif gender dalam pembelajaran dan penilaian. Ketiga, kebijakan pemerintah berbasis bukti, evidence-based policy. Yang pertama adalah modul menuntut kebijakan inklusif dan berbasis data. Selanjutnya, artikel Olzik dan kawan-kawan menjadi dasar empiris untuk pertama, pelatihan guru tentang objektivitas dan kesetaraan gender. Yang kedua, pengembangan sistem evaluasi nasional yang adil dan transparan. Yang terakhir adalah implikasi dan kesimpulan. Implikasi bagi pendidikan dasar, yang pertama, guru perlu dilatih agar sadar akan bias gender dalam menilai siswa. Yang kedua, penilaian akademik harus berbasis kinerja nyata, bukan persepsi. Yang ketiga, kebijakan pendidikan dasar perlu mengintegrasikan gender mainstreaming dalam kurikulum, asesmen, dan supervisi sekolah. Selanjutnya, relevansi dalam konteks Indonesia. Yang pertama, meskipun akses pendidikan sudah merata, masih ditemukan ketimpangan kualitas pembelajaran berbasis gender. Yang kedua, studi ini dapat dijadikan referensi perbandingan internasional untuk merancang pelatihan guru dan kebijakan sekolah yang lebih adil gendernya. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah yang pertama, bias penilaian guru berperan dalam memperkuat kesenjangan prestasi gender di pendidikan dasar. Upaya menuju pendidikan dasar yang inklusif dan setara harus dimulai dari kesadaran guru tersebut, kebijakan yang berpihak pada kesetaraan, dan praktik penilaian yang objektif. Sumber ini sudah saya cantumkan di PPT yang sudah saya buat, dan modul yang berpengaruh yaitu modul MPDR 5302 yang judulnya adalah Isu dan Kebijakan Pendidikan Dasar di Indonesia. Terima kasih. Baiklah, itulah pemaparan dari tugas 2 yang saya telah sampaikan dari slide pertama sampai slide ke-8. Terima kasih atas teman-teman serta Bapak Ibu yang telah sudi untuk
memperhatikan apa yang sudah saya jelaskan. Saya mohon kepada Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan ataupun masukan agar paparan saya lebih baik lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.